Halo pengunjung fotografi desain. Kali ini saya akan memperlihatkan tutorial bagaimana caranya menambahkan tato dengan hasil yang cukup realistis dengan menggunakan Adobe Photoshop. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Oke, untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan fotonya seperti ini, kemudian tatonya saya akan menggunakan desain tato hitam putih yang seperti Anda lihat seperti ini. Oke, pertama saya akan pindahkan desain tato ini ke foto yang sebelumnya. Saya akan pilih Ctrl A untuk select all, kemudian Ctrl C untuk copy. Kemudian kita kembali ke foto yang sebelumnya, kemudian saya tekan Ctrl V untuk paste fotonya, desainnya. Kemudian saya kecilin, menekan Ctrl T, kemudian kita atur posisi dari tatonya. Saya akan tempatkan tatonya di lengan kanan. Oke, mungkin seperti ini. Setelah itu enter. Kemudian saya kasih nama layernya tato. Blending mode dari layer tato ini kita rubah menjadi multiply. Karena desain sebelumnya backgroundnya berwarna putih, maka ketika kita pilih blending mode multiply, yang berwarna putih tadi menjadi transparan. Berikutnya kita perbaiki posisinya dengan mengatur posisinya lebih lanjut. Kemudian saya akan kasih masking. Kemudian akan kita hilangkan sebagian dari tatonya yang di luar. Saya akan gunakan, kita bisa gunakan polygonal lasso tool. Oke, seperti ini. Kemudian di maskingnya kita kasih warna hitam. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, sekilas sebenarnya hasilnya sudah cukup lumayan untuk sebuah tato di kulit manusia. Berikutnya adalah bagaimana kita membuat desain ini menjadi lebih realistis. Pertama yang menjadi masalah adalah kalau kita zoom in, kita lihat bahwa tekstur kulit aslinya yang di bawahnya itu hanya muncul di bagian yang transparan saja. Tapi di bagian yang berwarna hitam, tekstur kulitnya tidak terlihat. Sedangkan kalau kita lihat di tato yang aslinya, maka di bagian hitam itu tekstur kulitnya tetap kelihatan. Oke, untuk memecahkan masalah itu, kita akan pindah ke layer background. Ini saya matiin dulu visibility-nya. Kita pindah ke layer background, kemudian saya tekan Ctrl A untuk select all, kemudian Ctrl C untuk copy. Berikutnya kita akan pindah ke layer yang tato, kemudian saya tekan Ctrl V untuk paste. Saya kasih nama sebagai tekstur. Berikutnya kita kasih filter, other, kemudian high pass. Kemudian silakan Anda pilih radiusnya sampai tekstur di bagian kulit yang tadi kita beri tato itu teksturnya cukup kelihatan. Oke, di sini saya sekitar 3,5 pixel radiusnya. Kemudian oke. Berikutnya kita image adjustment. Kita jadiin hitam putih dengan menekan desaturate. Kemudian setelah itu kita pilih blending mode-nya linear light. Oke, jadi kalau Anda lihat sekarang semuanya teksturnya atau foto secara overall sharpness-nya menjadi meningkat dan teksturnya jadi terlihat semua. Sedangkan yang kita butuhkan hanya tekstur di bagian masking saja, di bagian tato aja. Untuk itu di layer tekstur kita kasih masking. Kemudian kita invert masking yang berwarna putih ini dengan menekan Ctrl I. Kemudian dengan brush warna putih, kita brush di area tatonya. Oke, sekarang kita lihat kalau kita zoom in, kita lihat ini sebelum penambahan tekstur yang kita buat tadi. Kita lihat di bagian hitamnya tekstur kulitnya nggak kelihatan yang ada di bawahnya itu. Begitu kita kasih layer tekstur tambahan, kita lihat sekarang tekstur
kulitnya di bagian hitamnya juga menjadi terlihat. Oke, sekalian kita perbaiki di sini. Oke. Kalau Anda rasa teksturnya menjadi terlalu berlebihan, Anda bisa pindah ke layer tekstur ini, kemudian opacity-nya bisa Anda turunkan sampai ke level yang Anda inginkan. Mungkin di sini sekitar 80%. Oke. Berikutnya, untuk membuat layer desain tato ini semakin blending dengan kulit di bawahnya, opacity-nya saya turunkan sekitar 80%. Dan kemudian yang terakhir adalah kita masih di layer tato. Kita masuk, kita kasih adjustment layer color balance. Kemudian kita klik adjustment ini ke layer di bawahnya dengan menekan tombol ini. Jadi kita lihat sekarang layer adjustment ini hanya mempengaruhi layer yang layer tato saja. Kemudian kita pindah ke shadow, lalu kita berikan unsur warna merah. Kenapa kita berikan unsur warna merah? Karena warna merah adalah unsur warna utama dari kulit manusia. Jadi kita berikan unsur warna merah di desain tatonya. Selain di shadow juga di midtone. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi Anda lihat sekarang desain tatonya lebih blending lagi dengan kulitnya, jadi terlihat lebih realistis. Jadi kalau sebelumnya dengan color balance seperti ini, sekarang kita kasih color balance hasilnya jadi seperti ini. Jadi kita lihat tanpa color balance dan ini dengan color balance. Oke, kemudian opacity-nya coba saya rendahkan lagi sedikit lagi. Oke, atau segini saya rasa cukup. Oke, jadi ini hasilnya bagaimana kita menambahkan tato hitam putih ke kulit manusia dengan menggunakan Adobe Photoshop. Kita lihat ini sebelumnya, ini sesudahnya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana menambahkan tato berwarna ke kulit manusia. Untuk tutorial itu saya akan menggunakan foto ini. Kemudian desain tatonya saya akan menggunakan desain tato yang berwarna. Oke, sama seperti sebelumnya, saya akan select all dengan menekan tombol Ctrl A, kemudian copy dengan Ctrl C, kemudian kita kembali ke fotonya, kemudian saya tekan Ctrl V untuk paste. Karena di desain fotonya ini di pinggirannya ada warna putih-putih seperti ini, kita akan perbaiki terlebih dahulu. Saya akan load seleksi di desain tato ini. Saya kasih nama layernya tato. Saya load seleksinya dengan menekan Ctrl, kemudian klik di thumbnailnya, sehingga muncul seleksinya. Kemudian pilih seleksi, modify, kemudian saya kontrak 1 pixel. Berikutnya saya select inverse, kemudian saya delete. Oke, jadi sekarang garis-garis putih yang ada di pinggiran desainnya sudah lumayan berkurang. Oke, berikutnya kita kecilin fotonya, desain tatonya. Kemudian saya akan, ini saya ulangi lagi, saya kecilin. Kemudian saya akan tempatkan di punggung sebelah kiri agak ke dalam di sini. Kemudian enter. Sama seperti sebelumnya di layer tato ini blending mode-nya kita rubah menjadi multiply untuk memblending desainnya dengan kulit si modelnya di sini. Kemudian karena saturasinya berkurang, kita tambahkan saturasinya dengan menggunakan hue saturation. Kemudian kita klip ke bawah, saturasinya kita tambahkan, begitu juga lightness-nya. Seperti ini. Secara sekilas hasilnya sudah lumayan oke, tapi seperti di tutorial sebelumnya kita akan tambahkan tekstur. Kita kembali ke layer background,
visibility-nya saya matikan yang di atas. Ctrl A untuk select all, kemudian Ctrl C untuk copy. Kemudian kita pindah ke layer paling atas. Kita paste dengan Ctrl V. Kita kasih nama tekstur. Oke. Kemudian kita filter, other, kemudian high pass. Sama seperti tadi, tinggal dicari angka yang kira-kira memperlihatkan teksturnya. Kemudian oke, kita rubah menjadi hitam putih dengan adjustment desaturate. Kemudian kita pilih linear light. Lalu kita beri masking, tapi maskingnya berwarna hitam. Cara cepatnya adalah dengan menekan tombol Alt, kemudian klik Add Layer Mask. Jadi akan dikasih masking warna hitam. Kali ini kita tidak akan langsung memberikan brushnya di sini, tapi yang akan kita lihat adalah tato ini posisinya atau ya komposisinya masih bisa kita rubah dengan menggunakan filter displace. Jadi kalau kita lihat tato ini masih berkesan flat 2 dimensi. Walaupun kita berikan blending mode tadi, kemudian kita lihat tatonya masih terlihat flat atau tidak mengikuti kontur dari kulit si model yang di belakangnya. Untuk itu kita akan perbaiki dengan menggunakan filter displace. Pertama saya akan kembali ke layer background di sini, kemudian saya pilih Ctrl A untuk copy, untuk select all, kemudian baru Ctrl C untuk copy. Kemudian saya akan buat dokumen baru, file, new. Karena tadi sebelumnya saya sudah melakukan proses copy, maka otomatis width dan height-nya akan mengikuti hasil copy yang sebelumnya di clipboard. Kemudian oke, kemudian saya paste, Ctrl V. Saya flatten aja dengan Ctrl E, kemudian ini kita rubah jadi hitam putih. Image, adjustment, kemudian desaturate. Kemudian saya akan buat menjadi lebih kontras dengan image, adjustment, brightness contrast. Saya naikkan kontrasnya mungkin. Oke, kira-kira seperti ini. Oke. Kemudian saya save. Saya save dengan nama, saya kasih nama map dengan format PSD. Oke. Berikutnya ini saya close saja karena sudah tidak diperlukan. Kemudian saya akan pindah ke layer tato, desain tato ini. Kemudian ke filter, distort, kemudian displace. Sini kita angkanya mungkin saya pakai 10 dulu. Kemudian oke. Berikutnya kita load file map PSD yang sebelumnya kita buat tadi. Kemudian open. Kita lihat hasilnya seperti ini. Kalau kita zoom in, kita lihat pixelnya agak pecah di pinggir-pinggirnya. Kalau misalkan hasilnya pecah seperti ini, kita undo saja. Kemudian kita ulang, distort, displace, angkanya kita kecilin. Di sini mungkin 6 atau 6 dan 6, kemudian oke. Load file yang tadi, open. Oke, saya rasa cukup bagus sekarang hasilnya. Oke, jadi kita lihat filter distort displace tadi, fungsinya adalah mendistorsi gambar sesuai dengan luminosity mapping yang ada di file yang tadi kita buat. Jadi kita lihat ini sebelumnya dan ini sesudahnya. Jadi kita lihat sekarang desainnya lebih mengikuti kontur dari terang gelap yang ada di kulit si model yang di belakangnya ini. Jadi desainnya tidak lagi, gambar tatonya tidak lagi berkesan flat, tapi dia mengikuti bentuk luminosity, tonality dari kulit modelnya. Sehingga hasilnya menjadi jauh lebih realistis. Oke, kemudian kita aktifkan yang layer tekstur, kita pindah ke maskingnya, kemudian ke brush dengan warna putih, baru kita munculkan teksturnya. Oke. Ini.
Oke, kembali kalau misalnya teksturnya dirasa terlalu kuat, kita tinggal turunkan saja opacity-nya. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan color balance sama dengan yang tadi. Kita klik ke bawah. Kali ini hanya di bagian shadow-nya saja yang kita berikan tambahan warna merah. Midtone-nya seringkali tidak perlu kita lakukan karena desainnya berwarna. Jadi kalau kita rubah midtone-nya juga nanti warnanya kadang suka terlalu banyak berubah. Jadi di midtone ini kalaupun ditambahkan tidak sebanyak penambahan yang kita lakukan di bagian shadow tadi. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi sekarang kalau kita lihat, kita kembali ke layer tato, kemudian opacity-nya kita kurangi supaya desain tatonya blending dengan tekstur kulit yang ada di belakangnya. Oke, jadi kita lihat ini hasilnya. Apabila kita menambahkan desain tato berwarna di kulit dengan menggunakan Adobe Photoshop, ini sebelum, kemudian ini sesudah. Oke, demikian tutorial cara menambahkan tato di kulit manusia yang hasilnya cukup realistis dengan menggunakan Adobe Photoshop. Dengan saya Bisma dari fotografidesign.com, kita kembali bertemu di tutorial berikutnya.